Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kembali menerima limpah rahmat dan karunia daripadanya. Setidaknya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Sebagai tandanya nafas masih terus naik melalui hidup kita. Itu artinya kita masih diberikan ruang dan waktu untuk berbuat. Bila seandainya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu bermanfaat, tentu dia tinggal menambah, memperbanyak, memaksimalkan. Dan bila perbuatan dan perilaku yang kita lakukan itu dirasa masih kurang, kelihatannya masih diberikan kesempatan oleh Allah, senteng membilai kurang menemukan. Untuk itu kita sekali lagi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, salah satu di antara rukun iman yang 6, semua kita sudah tahu, adalah percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir ini sebenarnya ada 7 isinya di dalam kajian ilmu tauhid. Pertama, kubur. Kubur termasuk rangkaian hari akhir. Kedua, kiamat. Yang ketiga, pembangkitan yaumul ba'ats. Yang keempat, al-mahsyar, padang mahsyar. Yang kelima, al-hisab, yaumul hisab, timbangan atau perhitungan. Dan yang keenam, surga, 7 neraka. Setiap kitab tauhid niscaya mengapungkan ke-7-7-nya itu termasuk rangkaian percaya kepada hari akhir. Maka tidak boleh yang 7 itu kita tinggalkan. Tidak boleh kita ingkari. Semuanya punya dalil-dalil yang kokoh dan kita tinggal meyakini. Nah, pada kesempatan ini kita masuk salah satu di antara yang 7 itu, yaitunya kiamat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, percaya kepada bahwa akan datang hari kiamat itu termasuk rangkaian hari akhirat, artinya termasuk rukun iman. Kalau kita tidak percaya, maka sumbing iman kita atau rusak iman kita. Bahkan nyaris kita tidak beriman. Karena Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau seandainya kita coba untuk menelusuri ayat per ayat, hadis per hadis, dari rukun iman yang 6 itu ada 2 yang senantiasa tidak pernah terpisah. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia menghormati tetangganya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Banyak sekali bunyi hadis yang seperti itu. Di dalam Al-Quran juga ayat demikian. Ada 3 ayat yang selalu berpasang dalam Al-Quran. Setiap ada aqimus shalah, itu mesti dipasangkan dengan wa atuz zakat. Jadi setiap ada aqimus shalah pasti ada wa atuz zakat. Kemudian setiap ada ati Allah pasti disambung di belakang ati Rasul. Nah, yang ketiga, setiap man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi tidak bisa dipisah. Walaupun rukun iman itu 6, tapi yang 2 ini adalah urat tunggangnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, apa itu hari kiamat? Secara umum kiamat itu adalah kehancuran total. Kehancuran total alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Infitar disebutkan, apabila kiamat itu nanti sudah datang, ada 4 peristiwa yang terjadi. 2 peristiwa sabalate, 2 peristiwa sebelah bawah. Mana 2 peristiwa sebelah atas? Sama fatarat kawakibun tafarat. Langit runtuh, bintang bertabur. Itu 2 sebelah atas. Langit runtuh, bintang bertabur. Kemudian 2 sebelah bawah, biharu fujirat, kubur wa'thirat. Laut melimpah, kubur dibongkar. 2 sebelah bawah. Gabungan kedua-duanya 4 peristiwa sebagai suatu tanda bahwa kiamat itu sudah datang. 2 peristiwa sebelah atas, langit runtuh, bintang bertabur. Dalam kajian tafsir, kata-kata samawat itu adalah mewakili seluruh planet. Bintang dipisahkan, bintang bertabur. Agar bintang itu bisa bertabur, planet bisa berbentur, itu harus menghendaki orbit dan perjalanan planet sudah berantakan. Jadi lawaradu-radu, bumi ditundo dek Mars dihantu dek Jupiter, sudah bantu-bantu. Kemudian 2 peristiwa sebelah bawah itu menghendaki harus terjadi zilzalun syadid, gempa bumi dahsyat. Nah, ini juga secara gamblang ayat Quran menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, itu adalah kiamat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kapan terjadinya? Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya kapan terjadi kiamat, Nabi tidak menjawab sebelum turun ayat. Nah, ayat yang turun itu berbunyi indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah sajalah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan kiamat itu datang. Nah, namun demikian kita menemukan ungkapan-ungkapan hadis yang menjurus atau mengarah kepada masalah kiamat. Umpamanya dalam hadis qudsi, ya Israfil, hai Israfil. Nah, ini Allah mengatakan kepada Israfil, tunda tiupan sangkakalamu 40 lagi. Karena kiamat itu nanti ditandai dengan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ditiuplah oleh Israfil trompet kali pertama, maka hancurlah yang di langit, hancurlah yang di bumi, illa masya Allah. Nah, itu dalam surat, dalam Al-Quran dijelaskan sedemikian rupa. Hai Israfil, tunda peniupan trompetmu 40 lagi. Selagi kau mendengarkan di atas bumi itu hambaku yang menyebut namaku. Jadi kalau gini kan masih banyak orang menyebut nama Allah, azan masih banyak, baca Quran masih banyak, masih ada harapan kiamat itu 40 lagi. Tapi kata-kata 40 itu Bapak Ibu tidak disebutkan tahunkah, bulankah, harikah, minggukah, atau mungkin abad.
tapi hanya disebutkan kata-kata 40. Memang di dalam Islam kata-kata 40 atau angka 40 itu memang banyak menjadi patokan. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina 40 hari juga. Jumlah tetangga di sekeliling rumah kita juga 40. Apabila satu rumah berbuat maksiat, kena oleh akibatnya itu 40 juga. Yang pergi ke tukang tenung, pedukunan, syirik, maka tobatnya juga ditutup 40. Nah, bapak ibu yang naik haji di Mekah ini juga ada sholat 40 arba'in. Jadi banyak kata-kata 40. Ibu-ibu sudah beranak 40 juga, banyak 40. Nah, sampai di kampung-kampung ada kami yang jalannya itu dalam 40 aja. Nah, jadi banyak kata-kata 40. Jadi tunda trompetmu 40 lagi. Artinya apa? Masih panjang kiamatnya. Cuman yang menjadi persoalan, kiamat itu terbagi dua juga. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Ada kubro, ada sugro. Yang barusan kita bicarakan itu adalah kiamat besar, kehancuran total bumi. Tapi ada kiamat kecil. Kalau kehancuran total bumi, kiamat besar, bisa tertunda bila orang masih menyebutkan kalimat Allah. Tapi ada kiamat kecil, apa itu? Kematian. Nah, kematian tidak bisa ditunda oleh apapun. Kalau sudah berada dalam sakaratul maut, walaupun sampai kubuannya orang rati la ilaha illallah dan mati jalan tali. Walaupun semuanya azan, yang mati jalan tali. Nah, Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu yang kerja Allah terserah kepada Allah saja. Yang jelas banyak sekali keterangan menyaksikan peristiwa kiamat yang 4 macam tadi, 2 sebelah atas, 2 sebelah bawah. Itu adalah bagian dari azab. Jadi mancaliah langit runtuh, gunung pecah, laut melimpah. Adalah laut itu sampai ke Papua melimpah karena digoyang oleh gempa bumi yang sangat dahsyat. Menyaksikan peristiwa kiamat yang seperti itu adalah bagian dari azab. Sehingga ada dalam hadis, orang-orang mukmin sudah dimatikan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi tidak kesatuan macam ini. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, orang-orang mukmin itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi kajian kita malam ini, Bapak dan Ibu, walaupun bilo katibo, bilo kadatang adalah berada dalam ilmu Allah, namun Rasul Muhammad SAW menjelaskan sekedar tanda-tanda itu bisa dikenal. Secara umum ada tanda besar, ada tanda kecil. Kalau tanda-tanda besar itu kiamat masih jauh. Kalau tanda-tanda besar itu kiamat sudah di ambang pintu. Itu ada disebutkan. Nah, terlepas dari itu, pada kesempatan ini kita akan ungkap satu hadis. Nabi kita menyebut, itulah yang menjadi inti pengajian doa malam ini apa itu? Idza kana akhiruz zaman, apabila zaman ini sudah hendak berakhir, apabila bumi kolatuo, yarfa'allahu arba'an minal ard, Allah mengangkat 4 macam dari bumi. Yang menjadi kajian pokok kita. Apabila sudah dekat ke akhir zaman, Allah mengangkat 4 macam dari bumi. Satu persatu akan kita coba untuk menelusuri dan sekaligus tentu melihat sejauh pandangan yang bisa kita laksanakan. Pertama, yarfa'ullahu rahmatan minal qulub. Allah sudah mengangkat rasa santun, rasa kasih dari hati manusia. Mari kita coba untuk menelusuri. Hari ini kita lihat seolah-olah manusia tidak punya rasa kasih lagi. Setiap hari terdengar pembunuhan. Ini yang barusan terjadi di Sumatera Barat, viral, anak terjadi di Padang Priaman, Bapak Ibu.
setelah dibunuh dimutilasi lagi. Rahmatan minal qulub, rasa santun sudah diangkat dari hati. Bahkan barusan kita juga melihat di media sosial seorang suami karena tidak masalah handphone kemudian membelah perut istrinya yang sedang hamil, padahal istrinya hamil tuan. Nah itu apa namanya? Rasa santun tidak ada lagi dalam hati manusia. Apalagi kalau kita melihat kepada dunia yang sudah agak luas. Kita sama tahu apa itu? Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina? Sungguh manusia tidak beradab dan tidak ada rasa kasih. Anak-anak kecil, orang tua yang tidak ada apa-apa. Kalau dalam Islam bukan tidak ada perang, ada menegakkan kebenaran, tapi yang dibunuh hanya tentara. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak, bahkan tidak boleh menebang kayu meruntuh jambatan. Kok anak tidak dilakukan apa itu? Bukan hanya sekedar jembatan yang diruntuh, bangunan yang diruntuh, kayu yang ditebang. Anak-anak kecil yang tidak apa-apa ditembak. Orang tua yang sudah bego tongkat ditembak. Rahmatan minal qulub, rasa santun itu tidak boleh. Nah kita lihat hari ini, ya 50-50 lah. Taruh Amerika membantu Israel diserangnya Pulau Iran. Nah untuk kita garis bawahi bahwa penduduk Amerika sendiri belah dua. Ada yang menyokong dan yang tidak. Tapi terlepas dari pro kontra, yang jelas perbuatan itu sebagai suatu bentuk bahwa rahmatan minal qulub itu tidak ada, rasa santun tidak ada. Bapak dan Ibu, bagi awak yang sadar dan insaf, dimotivasi oleh rasa iman yang begitu mendalam. Ada kawan-kawan kita membantai ayam, mendabi ayam sudah tahu. Takut dia lah. Ambo kalau ada biaya enggak seminggu dah lalu orang. Aku orang Nabi sudah dibunuh, dikarek-karek lah. Ada orang tak mampu menyembelih kena rasa sayangnya itu. Bahkan tak mampu melihat darah. Sekarang bukan tak mampu melihat darah, dibunuh, dikarek-karek. Kan ada polisi wawancara TV mah, bentuknya lembut segala macam. Itu rahmatan minal qulub. Belum lagi hampir tiap hari kita dengar di mana-mana terjadi perkelahian, bukan antara orang yang tidak kenal, bahkan kadang mama juga keponakan, adik juga kakak, apalagi suami istri. Bukan hanya sekadar tidak bekas sapuan, bakar rusak, bahkan sampai kepada bunuh membunuh, buruk memburukkan, tangkok menangkok, diupah, disuruh orang. Apa yang tidak ada? Rahmatan minal qulub itu tidak ada, rasa santun itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau zaman kolah dake, ibarat awak dia koyo kubuh, kalau kiamat itulah tiba di baso, lo datang dari padang. Yarfa'ullahu al-adala minal hukam. Sudah terangkatnya keadilan dari hukum. Nah, mari kita sorot sebatang kata ke bawah, kiri kanan muka belakang. Iya malah rupanya keadilan agak mulai terangkat atau makin tertanam keadilan itu. Untuk yang satu ini izinkan, makanya Presiden Prabowo kan mengangkat dinaikkan 350 lebih, 350% gaji hakim. Kan dek keadilan itulah sulit tagak. Keadilan itu sudah tidak tegak lagi, bahkan berbalik. Ikolo terdengar dua baru Pak. Hakim diadili. Kalau sudah hakim diadili, siapa lagi yang menegakkan keadilan? Polisi ditangkap. Padahal antaralah tukang tangkap. Sekarang polisi ditangkap, hakim diadili. Itu jumlahnya tidak satu dua, banyak. Hampir setiap tempat. Hakim diadili, polisi ditangkap, jaksa dituntut. Kalau abah diarah,
Biasanya jasa aku tukang tuntut, gini nyo kan dituntut. Satpam diamankan. Nah, itu ngari-ngari orang preaman pun satpam berarti. Nah kalau sudah ini berarti sudah berbalik arah. Rasa keadilan itu tidak lagi ada. Lalu siapa yang berkuasa dalam kondisi yang seperti itu? Keadilan tidak lagi terletak pada kebenaran, tapi keadilan itu terletak pada yang berkuasa, yang banyak pitih. Nah, contohlah niat baik yang dicetuskan oleh Prabowo sebagai orang nomor 1 presiden kini, dinaikkan berlipat ganda gaji hakim. Kita sama-sama melihat dan kita sama-sama mendoakan betul-betul tegaklah di situ. Kita tidak ingin orang yang bebas itu biasanya orang yang bisa membayar pengacara dengan mahal. Sedangkan orang-orang kecil yang tidak bersalah pun kadang kalau terpaksa masuk ke dalam penjara karena tidak bisa membayar. Itu adalah minal hukam. Tidak ada keadilan di hukum. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ketiga, yarfa'allahu barakatan minal ardh. Sudah terangkatnya berkah dari bumi. Nah ini beda lagi Bapak Ibu. Berkah. Apa itu berkah? Manfaat. Apa yang inginkan manfaat? Dari seluruh yang kita miliki, buntut yang kita inginkan adalah manfaat. Kita ingin berharta. Harta manfaat yang kita ambil dari harta itu adalah agar hidup menjadi tenang dan hidup menjadi gampang. Itu bunuh harta. Tapi kalau harta sudah terjadi sesuai bab pepatah, makin nado makin manyeso, itu berkah nado. Apa maksudnya makin nado makin manyeso? Di saat hidupnya masih miskin atau biasa-biasa saja, taatnya minta ampun. Di masjid kelihatan setiap waktu. Ukhuwah Islamiyahnya jalan. Amal-amal sosial tidak pernah ketinggalan. Alun dijujai lah galak, adun diimbau lah datang, alun disuruh lapai. Ayam putih atau barang siap. Tapi seketika hidupnya sudah zeher, lah mulai mapan, aratolah banyak, hilang dari peredaran. Di masjid mulai tak nampak. Dalam gerakan-gerakan sosial mulai tak ada. Dia sudah mulai memilih teman dan tempat bermainnya sudah berubah. Itu dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Di rumah tangganya mulai terjadi gonjang ganjing. Pagi ribut, tengah hari berkaja-kaja, malam menanggung kuang, hari kesubuh baca kabi. Kapan itu muncul? Seketika aratolah mulai ada. Nah itu namanya adalah harta yang tidak berkah. Berkah itu tidak ada. Nah padahal yang kita inginkan dari yang kita miliki adalah berkah. Di Bali auto itu murah sampai ke mana saja. Bagaimana mobil itu bisa membawa jamaah untuk mengikuti pengajian Muhammadiyah umpamanya. Masuk, capek waktu itu. Tapi sekarang sejak dia beli mobil, tak ada pernah kelihatan masjid lagi. Sementara hilang. Ke tepi pantai kepanjang saja. Itu namanya berkahnya ada. Jadi harta makin ada makin menyusul. Bapak Ibu, orang yang berilmu, kalau dia tidak berkah, makin berilmu makin bodoh. Makin ditambah ajarnya, makin kurang ajarnya. Makanya kalau berkah itu sudah dibuang, sudah tidak ada. Pencuri pada umumnya oleh karena nunda adon kari makan. Apabila satu masalah cari pencuri adalah orang-orang yang masih pola. Perampok adalah orang-orang yang S3. Nah, itu namanya berkah, nggak ada lagi. Terus terang saja Pak Ibu. Cobalah cari inventaris catatan orang-orang jahat, korupsi sekian miliar, mencilok sekian miliar, tidak saja menjual barang, malah menjual orang. Itu pada umumnya mereka yang berilmu. Nani tangkap di KPK, nani KB di polisi, bantu anak gitu ceritakan tadi. Itu orang-orang berilmu. Bahkan kalau ini dikaji,
dalam kajian kejahatan, makin berilmu, kalau nyoba buat jahat, maka perbuatan jahatnya makin berbahaya. Jadi artinya kalau ada niat untuk menjadi orang buruk, jangan dari sekolah. Sebab kalau niat jadi maliang, kalau sekolahnya rendah, paling-paling nak hilang, terompa orang masa hilang. Mencilok ayamnya. Tapi kalau malingnya itu sudah pintar, sudah berilmu, aja dia dapat dibuat terjadi di Iran, Israel, Amerika. Ini kan baru yang terjadi serangan udara. Ini ada TV-nya, tak. Tak parang sosok bantu awak sakit zaman Belanda Jepang. Nah, itu saja, itu perang udara. Kalau itu pindah nanti ke menjadi perang darat, itu berbahaya. Tapi kita ada keyakinan untuk menempuh ke arah itu, mereka pasti berpikir. Karena bagaimanapun perang di dunia hitung-hitungannya pasti ekonomi. Pasti ekonomi. Beko harga diri segala macam, tapi nanjale perang itu adalah ekonomi. Pasti ada hitung-hitungnya ke arah itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, makin berilmu makin jahit, menandakan ilmu indah berkah. Kita punya badan sehat. Kesehatan yang berkah adalah kesehatan di mana badan kok gampang dibawa dekat dengan Allah. Itu berkah. Tapi kalau barek dibawa diri kok melangkah ke ibadah, barek diri kok dibawa melangkah ke masjid, itu kesehatanlah menjadi laknat. Sementara teman-teman ada yang bertongkar, bahkan ada yang ditolak, ditunduk kursi roda di anak, di adia, datang juga ke masjid. Sementara kita sehat, tidak datang kecuali hanya Jumat saja. Itu kesehatan kurang berkah. Jadi berkah itu manfaat. Yarfa'ullahu berkatan minal ardh. Allah sudah mengangkat berkah itu dari bumi. Nah, kenapa berkah itu sudah diangkat oleh Allah? Nah, itu tentu ada penyebab. Nah, jadi kalau itu terjadi di mana-mana, tadi sudah saya sampaikan, justru yang diadili itu adalah hakim, yang dituntut itu adalah jaksa, dan ditangkap itu adalah polisi, dan diamankan itu adalah satpam. Itu termasuk berkah itu. Terakhir, yang keempat, menandakan zaman sudah hampir berakhir, yarfa'ullahul haya minan nisa. Sudah terangkatnya rasa malu dari perempuan. Terangkatnya rasa malu dari manusia, terutama perempuan. Al-haya wal iman qurana. Rasa malu dengan iman itu seperti dua tanduk. Kalau goyang sabalah, goyang leceh lain. Jadi orang yang tidak ada rasa malu, artinya orang itu tidak beriman. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia kalau rasa malu tidak ada? Hakikat kemanusiaan itu terletak di rasa malu. Bahasa lainnya sagan. Di dalam ngomong perlu rasa malu. Di dalam berperilaku perlu rasa malu. Di dalam berpakaian perlu rasa malu. Dalam pergaulan sehari-hari dimanapun dan kapanpun perlu ada rasa malu. Kalau kecil orang wakaf mengecek malam, mengengong, mencelik siang, caliak-caliak. Sebab maksud yang sama, bahasanya bisa berbeda dengan berbedanya orang yang di samping kita. Awak kamu mengecek nanti muka minantu. Itu berbeda bahasanya ketika di depan kita anak. Dan berbeda pula bahasanya apabila yang di depan kita itu teman sama sekolah. Pasti berbeda. Nah, apa yang membedakan itu? Yang membedakan itu adalah rasul.
Kalau anak kita bisa, tuh anak tuh jalan menurun. Saya pernah berikan contoh itu. Nak semayang ya, dan jenjang telinga. Kemenang tu tak amal itu. Malin, jenjang telinga Malin. Kayu lari banyak. Nah, siapa yang bisa membedakan itu? Yang membedakan itu rasul. Rasul. Nah, tetapi rasa malu itu akan lebih berbahaya kalau tidak ada dek pedusi. Apa mengko lebih berbahaya kalau tidak ada dek pedusi? Sebab ikut pak, kalau awak laki-laki, aurat awak tu lain tertutup pusat jok lutut alat. Mulai pusat sampai lutut sudah. Kalau memang kondisinya seperti itu, solat awak pakai singlet. Kalau memang demikian daruratnya sah salah. Cik sedawanya aurat laki-laki mulai dari itu sampai ke pusat. Tapi ketika perempuan auratnya itu terbagi dua. Ada namanya aurat mukhaffafah, ada namanya aurat mughallazah. Lah itu bagi ini. Ada aurat ringan, ada aurat berat. Dek ibu-ibu, mana aurat ringan itu ujung badan sampai mazhabak sapakai kante itu aurat ringan, ujung badan lihia kate lutut ke bawah, siku keluar, itu namanya aurat ringan. Itu boleh dibuka bila satu, sesama perempuan, dua, dengan yang tidak mahram, anak, kakak, adik. Nah, makanya di rumah kalau ibu buka tenda, selagi di rumah itu tidak ada orang lain, boleh. Tapi kalau pergi ke pasar, ada cerita oleh. Keluar dari rumah, ada cerita oleh. Makanya perempuan kalau tidak ada rasa malu, biasa saya celana pendek kemana-mana, buka kepala kemana-mana. Itu rasa malu. Rasa malu yang sudah hilang. Itu aurat ringan. Yang aurat berat mana? Aurat berat selain itu, lihia ke dalam, lutut ke siku ke dalam, itu aurat berat. Nah, aurat berat itu menurut tuntunan syariat bagi seorang perempuan yang sudah balik berakal hanya boleh dibuka di 4 tempat. Selain pada ampek dan ampek pun tak boleh buka, haram. Mana dan ampek? Pertama, lid tabib, untuk keperluan berobat, untuk apa ubek, umpamanya bersuntik. Nah, jadi boleh bu dibuka sekedar yang diperlukan. Ibu suntik, buka setiap bu, enggak. Suntik selar balik kain itu pada dokter, nah bisa dibuka. Boleh balik kain, tak usah balik kain, boleh dibuka sekedar itu, tidak berdosa. Yang kedua, lisyahadah, untuk keperluan saksi di muka hakim ketika pengadilan. Umpamanya dia mengatakan bahwa punggungnya dipukul, ditokok punggungnya sampai hijau. Berapa hukuman harus diberikan kepada tukang pukul? Harus dilihat berapa tingkat hijaunya. Nah, ini tidak terbuka, itu boleh dibuka. Sekedar itu, tidak berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, suami istri. Suami istri tidak perlu saya jelaskan, itu sudah paham kita. Yang keempat, itu keperluan pribadi, mau mandi dan sebagainya sendirian. Itu boleh dibuka aurat berat. Nah, apabila aurat berat ini sudah diobral di mana-mana, itu menandakan kilah, rasa malu sudah hilang. Nah, raso pariso Bapak dan Ibu yang hormati, apabila rasa malu itu terbuang, sama dengan terbuangnya iman. Al-imanun kan-nur, al-haya kan-nur. Iman itu adalah seperti cahaya, malu itu juga seperti cahaya. Makin terang, makin nampak. Makin terang, makin banyak manfaatnya. Kurang terangnya, kurang manfaatnya. Tidak ada cahayanya, tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian,
Apa yang harus kita kerjakan agar cahaya iman, agar cahaya malu itu kuat? Nah, tentu harus dikuat api masuk. Apa sebagai api untuk iman, sebagai api untuk malu? Ibadah. Ibadah. Jadi kuat ibadahnya, makin banyak ibadahnya. Makanya sholat menutup aurat itu kan latihan menutup aurat. Jangan setelah sholat auratnya dibuka, kan itu maknanya. Makanya ada fawailul lil musallin. Orang sholat tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Lalai sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai sesudah sholat. Nah, lalai sesudah sholat itulah dia. Sholat yang ia kerjakan itu tidak punya dampak terhadap kehidupan. Sudah semayang, buka aurat balik. Nah, Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah menyaksikan yang 4 macam itu di tengah-tengah kehidupan, badiru bi a'malis sholihah, maka jalan keluar yang mau dilakukan adalah bersegeralah melaksanakan amal soleh. Perbanyaklah beramal. Kenapa? Karena itulah satu-satunya jalan keluar yang dapat dilakukan kalau seandainya tanda-tanda atau alamat daripada kiamat itu sudah dekat. Rata-rata seluruhnya kita lihat demikian. Badiru bi a'mali sholihah, bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh di tengah-tengah kehidupan. Artinya dewa Pak, menunggu awak kadado cari diri, kemudian cari keluarga. Bagaimana kita menyelamatkan diri, bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita. Di dalam kondisi yang seperti ini, dunia yang sungguh gila seperti ini, banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Kompetisi kehidupan yang makin hebat, capek mendapik lambek ketinggalan. Semuanya sekarang sudah diukur dengan uang dan uang, sudah dihargai semuanya. Maka kondisi itu memberikan isyarat kepada kita, badiru bi a'malis sholihah, bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh. Dalam falsafah kehidupan orang awak, Pak Ibu, dek piti menjadi dek ame kame. Apa suruh gini Pak? Dek piti menjadi dek ame kame. Bahkan dek piti menjadi dek ame kame, yang hitam bisa menjadi putih, yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Orang yang tak punya salah bisa dibuat kesalahannya. Dek piti menjadi dame kame. Ini tanda-tanda sudah dekat. Nah, kalau tanda-tanda sudah dekat, sudah diambang pintu, tentu kita lebih bersiap ke arah yang demikian. Nah, namun demikian tentu yang menjadi perlu digarisbawahi adalah meskipun kiamat besar itu lama datang mulai, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, namun yang kiamat kecil datang kepada setiap kita yang namanya kematian itu tidak akan pernah terhambat oleh apapun. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Tentu yang satu ini akan lebih kita perhatikan lagi, agar kita semua mendapatkan apa yang kita impikan, yaitunya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu sama dengan yang tadi, badiru bi amal sholihah. Pada hakikatnya adalah meninggal dalam keadaan beribadah. Walau kita seluruh yang ada dalam masjid Ansarullah, khairul makan al masjid. Kalau dapat meninggal di masjid Allah, di masjid kita meninggal. Jangan bercita-cita lo di pasar, di jalan, di rumah, tapi bermohonlah kepada Allah di rumah Allah ini. Ada orang yang dikabulkan doanya. Ada orang yang dikabulkan doanya. Karena kalau kita sudah meninggal di sini, 99% itu bisa dipastikan sedang beribadah. Sebab ada orang ke masjid dah buat pergi bercakap ada. Pada amal masjid itulah ada. Orang sakit, kalau dia sudah melangkahkan kaki pergi ke masjid, itu sudah untuk beribadah. Itu meninggal di sana, meninggal dalam keadaan beribadah. Apalagi bantu anak Pak Ibu kerajaan ini,
ringan, modalnya juga tidak seberapa, tapi hasil bukan main. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta raja. Sianan keluar dari rumah tadi berniat untuk menuntut ilmu, maka dia dipandang oleh Allah fi sabilillah. Sama je apa ibu memikul senjata pergi ke Palestina tu. Kalau seandainya gugur fi sabilillah sampai nyawa dia pulang, artinya kita berada dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan kita semua termasuk oleh Allah diberikan husnul khatimah, dan selama hayat masih dikandung badan diberikan oleh kekuatan lahir dan batin sehingga kita berada dalam sunnah. Demikian Bapak Ibu, kasolok kepada subuh tidur di situ hari pagi dia kata bisa ladakin masuk, tentu kita langsung berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.